Mari ketua kelasnya. Siapa ini? Ya, silakan dimulai untuk berdoa. Anak-anak mohon perhatian. Berdoanya yang sungguh-sungguh ya, karena kita itu berdoa itu kan menghadap dan meminta kepada Allah, maka berdoanya yang sungguh-sungguh ya. Nanti ini masukkan nilai sikap. Ya, silakan bisa dimulai berdoa. Duduk siap, gerak. Mari teman-teman kita awali belajar seni budaya dengan membaca doa bersama-sama. Mari kita salat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Anak-anak semuanya sehat? Sehat. Alhamdulillah. Bentar ya. Ini adakah yang tidak masuk? Ada. Siapa yang tidak masuk? Maulana Ibrahim. Sakit? Iya. Nah, ya, kita doakan mudah-mudahan segera sembuh ya, sehingga segera kembali bisa belajar bersama kita, karena sebentar lagi juga akan PAS ya. Nah, masih ingat kemarin kita menggambar ya anak. Menggambar itu kira-kira sama nggak dengan kegiatan melukis ya anak ya? Sama tidak? Beda ya, bedanya beda ya. Sebetulnya ya itu sama-sama aktivitas kegiatan seni rupa. Nah, di kelas kalian ada lukisan nggak nak? Ada. Apa hasil lukisannya itu? Ada lukisan? Ada. Lukisan apa itu? Pantai. Terus suasana ini ya, sunset gitu ya. Terus sekali. Nah, terus ada ini ya, kebanyakan itu temanya sunset semua, baik di pantai maupun di tumpukan itu sunset semua ya. Nah, di sini anak-anak kita hari ini nanti akan belajar ya, belajar mengenai aliran seni lukis ya. Pada kehidupan sehari-hari kita sudah sering menjumpai karya seni lukis macam-macam ya. Coba di antara kalian ada yang tahu jenis-jenis lukisan itu apa saja? Silahkan tunjuk jari. Ada yang tahu jenis-jenis lukisan? Ada yang pernah jalan-jalan ke mall, mungkin ke Sanggar, terus lihat ada lukisan. Di situ ada lukisan apa aja, Nak? Abstrak, ya. Terus apa lagi? Realis, ya. Realis. Ada tahu ada lukisan realis itu yang bagaimana, Mbak? Ada yang tahu? Nyata ya. Nah, anak-anak, lukisan-lukisan tadi itu ada yang abstrak, ada yang nyata. Loh, kok beda-beda? Kenapa ya, Bu? Apa tidak boleh berbeda? Perbedaan di sini boleh tidak, anak-anak, di dalam seni lukis? Boleh ya. Nah, perbedaan ini tadi itu disebabkan karena aliran-aliran seni lukis yang berbeda yang dianut oleh masing-masing pelukis. Sebetulnya aliran itu apa sih? Siapa yang tahu aliran? Maksudnya aliran itu apa? Aliran itu apa? Aliran di sini ya sama saja dengan paham ya, berpaham. Nah, berpaham apa ini? Nah, dia begitu. Konsepnya, biasanya dia memiliki paham apa di situ, lukisnya, terus ide-idenya juga akan mengikuti di sini. Ya, begitu ya anak ya. Nah, baik. Hari ini nanti kita akan belajar mengenai ini ya anak ya, untuk aliran seni lukis. Nah, manfaat di dalam kehidupan kita nanti tentu saja banyak sekali ya anak. Di samping kalian itu belajar untuk mengapresiasi, ya, mengapresiasi itu memberikan penghargaan. Jadi kita tidak serta-merta itu menilai sebuah karya seni itu jelek. Apa sih lukisan abstrak? Saya nggak paham lukisan abstrak. Masa coret-coret seperti itu aja
Nilai apa? Harganya mahal, ya. Nah, di sini anak kalian belajar tentang aliran-aliran seni lukis ini, salah satunya manfaatnya adalah supaya kalian bisa menghargai dari karya seni yang ada di sekitar kita, ya anak-anak, yang ada di sekitar kita. Begitu. Ya. Untuk ini ya anak-anak ya. Nanti untuk manfaat, nah sebentar, saya akan menyampaikan di sini untuk tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya anak, yaitu tentang ini ya. Jadi yang pertama saya sampaikan dulu sebelum tujuan tentang KD dan indikator. Nanti anak kita masuk ke KD 3.1, yaitu memahami unsur, prinsip, teknik, dan prosedur buat karya seni lukis dengan berbagai bahan. Lalu yang indikatornya adalah menganalisis ciri-ciri aliran seni lukis. Lalu tujuannya yaitu ya, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran seni lukis ini, peserta didik dapat menganalisis ciri-ciri aliran seni lukis dengan tepat. Seperti itu ya anak-anak ya. Nah, itu tadi untuk tujuan pembelajarannya. Lalu saya akan kembali lagi tadi. Jadi manfaatnya itu tadi, tujuannya sudah disampaikan ya. Nah, mari anak-anak, supaya nanti kita dalam mengapresiasi karya seni lukis itu kita banyak ya, pengetahuannya banyak, dan di sini ketika kalian memiliki banyak pengetahuan, tentu saja nanti akan ada banyak yang bisa kalian deskripsikan, yang bisa kalian analisis di sini ya. Jadi kalian bisa berbagi manfaat juga terhadap ini ya anak-anak ya, terhadap orang yang mungkin dia memiliki pengetahuan sedikit tentang karya seni rupa, termasuk karya seni lukis ini tadi ya. Misalnya ada adikmu tidak paham, Mbak itu lukisan apa sih, coret-coret, oh itu lukisan abstrak deh, nah seperti itu ya. Nanti kamu bisa menceritakan kepada adikmu ya. Nah baik, sebelumnya itu ya anak-anak, saya pastikan lagi semuanya siap belum ya untuk belajar aliran seni lukis di sini? Siap. Insyaallah siap. Nah, anak-anak nanti ketika di proses belajar nanti kalian untuk aliran seni lukis ini, karena nanti kita akan browsing ya menggunakan internet dari masing-masing ponsel kalian, smartphone kalian. Nah, yang saya pesankan adalah nanti jangan kaget ya. Ini seperti halnya kalian belajar kalau di dalam biologi itu ada manekin, tahu manekin ya? Nah, manekin ini untuk belajar anatomi ya, organ-organ tubuh. Di situ kan nggak mungkin manekinnya dipakein baju, iya kan? Tapi saru apa tidak anak-anak? Saru tidak. Pornografi tidak. Tidak. Nah, di sini karena kita belajar, nanti ketika kalian saat proses browsing itu kebetulan bertemu dengan lukisan yang di situ ada aliran yang di situ memaparkan lukisan, mungkin maaf tidak pakai baju. Nanti misalnya kamu buat kamu kok kurang pantas ya, silahkan di skip aja ya, dilewati, tidak usah terlalu diamati terlalu dalam, nanti jadi kamu jadi malu sendiri ya. Gitu ya anak ya. Kalau misalnya kamu malu ya langsung di skip aja, dilewati yang kita menuju ke yang lain saja, yang lukisan yang masih bagus juga banyak ya. Jadi kita cari sumber-sumbernya yang masih pantas lah kita pakai untuk belajar sebagai anak sekolah. Jelas di sini siap? Ya, baik anak-anak, kalau kalian sudah siap sekarang, mari kita masuk ke kegiatan inti. Nah, baik anak-anak, di sini saya akan mengajak kalian belajar menggunakan modelnya problem based learning ya. Problem itu apa nih? Tahu nggak? Masalah ya, ada masalah. Ya, what's problem with you gitu ya? Apa masalahnya denganmu? Ada masalah ya? Oke gitu ya. Yang pertama kita masuk ke orientasi
yang terdiri dari 5 anak. Nah, di sini saya sudah melihat banyaknya sudah 5 anak, tetapi ada yang 4 karena memang tidak lengkap. Ya, hari ini ada yang tidak hadir karena sakit, tidak apa-apa. Yang penting tidak terlalu banyak ya anak. Kalau overload nanti terlalu banyak tidak efektif. Gunakan berbagai sumber yang relevan mengenai aliran seni lukis yang dapat berasal dari buku cetak ataupun internet untuk memperkaya pengetahuanmu. Nah, kalian sudah membawa smartphone masing-masing. Ada kuotanya ya? Ada. Bagus, nanti informasi itu kalian bisa gunakan dengan sebaik-baiknya ya. Jendela dunia dalam genggaman ini ya. Nah, begitu anak-anak. Jadi nanti bisa dimanfaatkan dengan baiknya untuk pembelajaran ini. Yang berikutnya, kerjakan tugas 1 secara berkelompok. Nah, ini anak-anak di sini untuk tugasnya yaitu yang pertama, amati lukisan yang terdapat pada tabel. Baca materi seni lukis dari berbagai sumber dan analisislah ciri-ciri dari aliran seni lukis di bawah ini. Lalu presentasikan hasil pekerjaan kelompokmu di depan kelas. Nah, LKPD ya anak-anak, ini saya akan membagikan LKPD-nya satu persatu. Nanti ini yang akan kalian kerjakan secara berkelompok ya. Nanti ada tugas juga yang harus di akhir nanti ada postes ya. Postes itu yang dikerjakan secara individual. Itu untuk mengukur seberapa jauh pemahamanmu mengenai materi ini ya. Nah, yang LKPD ini dikerjakan secara berkelompok. Semuanya sudah mendapat LKPD? Sudah ya? Baik, kita lanjutkan kalau begitu. Nah, yuk kita lihat di sini. Untuk permasalahannya itu ada tabel ya. Ada 7 buah tabel yang di situ menunjukkan masing-masing 7 buah aliran seni lukis. Nah, anak-anak di sini kita belajar sebetulnya ada banyak aliran seni lukis, anak-anak. Akan tetapi di sini dibatasi dulu untuk aliran seni lukis yang mudah bisa kita pelajari. Itu ada 7 buah, ya, ada 7 buah. Yang pertama itu tentang aliran realisme, ya, seperti yang ada di LKPD kalian. Di situ ada 4 buah lukisan, nanti bisa kalian amati dalam prosesnya kalian menganalisis ciri-cirinya. Lalu yang kedua ada aliran naturalisme, ya, itu di LKPD-nya bisa ditambahkan sendiri ya anak ya, diralat itu ya, realisme itu tulisannya baru realis itu ya, tambahin ya. Naturalisme ya, itu ciri-cirinya nanti bisa kalian cari, terus contoh lukisannya ada di situ. Romantisme juga ada di situ ya, ada 4 buah. Ada 4 buah lukisan. Lalu ekspresionisme juga ada 4 buah lukisan. Lalu surrealisme juga ada 4 buah lukisan. Lalu ada lagi ini impresionisme. Ya. Impresionisme. Di sini ada 4 buah juga, kubistik juga ada 4 buah. Nah, anak-anak ya, nanti kalian mencari ciri-cirinya ya. Setelah itu ciri-ciri dicari selesai, nanti kalian tugasnya selanjutnya adalah presentasi di depan. Nah, ketika presentasi di depan, teman-teman yang ada di kelompok lainnya nanti bisa mengamati dan mencatat ketika ada kekurangan dari kelompok yang temanmu itu tadi, maka kamu bisa menambahkan ya, bisa menambahkan saran masukan seperti itu. Nanti untuk kelompok yang presentasi, masukan itu nanti bisa dituliskan di feedback hasil diskusi kelompok. Ya. Lalu anak-anak untuk rubrik penilaian di sini, karena di situ ada 7 aliran yang harus kamu analisis. Nah, masing-masing aliran itu kamu diminta minimal menyebutkan 3 ciri-ciri, ya, minimalnya. Kalau boleh, kalau lebih boleh tidak begitu ya. Lebih boleh tidak? Boleh karena ini minimalnya 3. Akan tetapi tidak asal menambahkan, kamu harus diskusikan dengan
dengan kelompokmu, ya. Karena apa anak-anak, diskusi itu akan membuat kita itu mudah menemukan jawaban. Kira-kira mana ini yang betul? Ya, didiskusikan dulu, baru setelah itu ditambahkan. Jelas sampai di sini? Jelas. Ya, nanti. Nah, dari masing-masing itu anak-anak skornya itu nanti sudah ada rubriknya di situ. Nanti kalian bisa amati. Ya, untuk skor maksimalnya adalah 100. Ya. Baik, kita lanjutkan ya. Begitu kita lanjutkan. Mungkin sampai di sini mungkin ada pertanyaan untuk teknis pengerjaan LKPD nanti. Nah, sekarang kita dari orientasi masalah ini kita lanjutkan kalau begitu. Ya, sebelumnya ini bagaimana cara mengerjakannya? Ya, kita harus banyak-banyak membaca ya, anak-anak ya. Banyak-banyak membaca. Yuk, yang berikutnya kita masuk kepada organisasi belajar. Yuk, perhatikan. Ini ya, anak-anak. Bentuklah kelompok yang terdiri dari 5 anak, lalu diskusikan dengan kelompokmu masing-masing. Perbanyaklah mencari sumber bacaan yang relevan dan jika perlu gunakan sumber dari internet untuk memperkaya pengetahuan. Selesaikan setiap nomor secara bersama-sama melalui ini ya anak ya, diskusi dan saling menambahkan saran dalam menemukan jawabannya. Itu ya nanti untuk organisasi belajarnya. Ya, mungkin ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan masuk ke materi aliran seni lukis. Ya, materi aliran seni lukis. Ya, sebentar. Ya, yang pertama anak tentang realis. Ya, ini saya berikan pengantar sedikit, nanti kalian bisa searching lagi. Jadi dari pengantar saya ini sebetulnya belum cukup untuk memberikan penjelasan buat kamu. Ya, jadi kamu harus akan informasi ya, cari nanti sendiri. Realis. Ya, realis di sini. Saya mau minta salah satu anak untuk membaca. Siapa yang suaranya keras di sini bisa membaca dengan jelas? Nah, siapa namanya? Gaisa. Gaisa. Ya. Ada dulu untuk realis. Realis adalah karya seni yang menampilkan hal yang sesuai dengan yang ada dalam keseharian tanpa melebih-lebihkan atau memberikan interpretasi tambahan. Dari pengertian aliran realisme tersebut, maka dapat disimpulkan juga bahwa makna aliran realisme adalah mengacu pada usaha dalam seni rupa untuk menunjukkan kebenaran, baik kebenaran tersebut baik atau buruk sekalipun. Adapun untuk subjek, aliran realisme adalah cenderung menyerupai benda aslinya dibandingkan dengan lukisan yang bergaya atau abstrak. Ya, jadi anak-anak bisa kalian amati dari contoh lukisannya ya, dari contoh lukisannya. Nah, di situ ada aktivitas apa anak-anak? Orang sedang ngapain itu anak-anak? Ngapain? Nyapurin rumput? Oh ya, itu lagi panen ya anak-anak ya. Lagi panen. Nah, di sini kok itu yang anak yang nggak maksimal ya penampakannya. Ya, itu lagi panen anak. Ya, sampai di sini aliran realis. Anak-anak mungkin dari contohnya paham ya? Ya. Ada pertanyaan silakan. Tidak ada? Kalau tidak ada kita lanjutkan ke aliran berikutnya. Sekarang gantian anak putra, silakan duduk jari yang mau membaca. Yuk, ya. Ya, silakan. Mas. Ini saja Mas. Apa nih namanya? Ini Nafid. Nafid. Ya, silakan baca Nafid. Ya, silakan dibaca. Naturalisme merupakan aliran seni yang mengutamakan kemiripan dan kesesuaian objek yang dilukis agar terlihat natural dan realistis seperti referensinya yang ada di dalam. Ya, itu ya anak-anak ya. Jadi naturalisme itu di sini lebih ke tema-tema apa anak-anak kamu lihat dari contohnya? Alam. Ya. Yang ada di LKPD juga sama. Banyak yang temanya alam. Iya. Banyak. Iya. Baik. Kebanyakan mengangkat tema-tema
adalah aliran romantisme ya. Adalah gerakan aliran. Nah, ini anak putri sekarang. Gantian anak putri. Tunjuk jari. Siapa? Nadia. Ya, Mbak Nadia silakan dibaca. Romantisme adalah sebuah gerakan dan aliran seni yang menitik beratkan sebuah karya pada emosi dan pencapaian mulia masa lalu dan keindahan alam yang dramatis dan cenderung teatrikal. Romantisme menekankan pada emosi pribadi yang kuat sebagai sumber otentik, juga pengalaman estetika dan kekaguman yang dialami dalam menghadapi sebuah pengalaman agung atau sejarah dan keindahan alam yang ekstrim. Ya, baik. Ini untuk yang aliran romantisme ya. Nah, itu anak-anak ada lukisan, judulnya itu Penangkapan Pangeran Diponegoro. Kurang lebih dia itu ini ya, anak-anak kamu lihat di LKPD juga bisa dilihat di situ sebaliknya, ya. Itu tema-temanya hampir sama ya, anak-anak ya, hampir sama. Banyak yang menyoroti tentang ini ya, kehidupan kayak zaman peperangan seperti itu ya. Oke, nanti kamu bisa mencari lagi untuk ciri-ciri yang lain. Dari yang aliran romantisme mungkin ada pertanyaan? Tidak. Belum ya, baik. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke aliran selanjutnya. Ya, sekarang ganti anak putra. Nah, yang anak putra sebelah sini belum ini. Coba salah satu membaca. Yang dekat jendela ini Mas siapa? Raihan. Ya, Mas Raihan, silakan dibaca. Ekspresionisme. Ekspresionisme adalah aliran seni rupa yang menganggap bahwa seni merupakan sesuatu yang keluar dari diri seniman. Seniman memiliki ingatan dan cara pandang tersendiri dari apa yang pernah dilihat di alam, lalu diekspresikan pada karyanya. Seniman ekspresionis dilakukan berbagai teknik, menciptakan formal untuk mendapatkan ekspresi yang lebih murni dan tanpa tekanan dari kepentingan ekstrinsik seni. Singkatnya dapat dikatakan bahwa ekspresionisme adalah aliran seni rupa yang menonjolkan ungkapan dari dalam jiwa. Ya. Ekspresi itu adalah ungkapan jiwa, ya anak-anak, ungkapan. Maka di sini ekspresionisme itu merupakan aliran seni lukis yang dia itu lebih kepada ungkapan jiwa ya anak ya. Jadi kalian bisa melihat yang ada di LKPD, coba dibuka LKPD-nya. Contoh dari aliran ekspresionisme. Gambarnya bagaimana itu anak-anak? Orang coret-coret ya. Nah, tapi di situ masih bentuk ya anak-anak ya. Iya, muka orang, itu wajah orang. Nah, kenapa kok begitu? Karena dia itu lebih ekspresif. Ya, lebih ekspresif, bukan gambar yang halus gitu bukan ya. Sampai di sini ada pertanyaan ekspresionisme? Belum. Baik, belum ada. Kita lanjutkan sekarang. Yang berikutnya adalah surrealisme. Nah, ini surrealisme anak-anak. Sekarang kita lanjutkan. Tadi ekspresionisme? Iya, silakan. Ekspresionisme tadi anak putra ya? Iya. Ya, sekarang anak putri. Ya. Siapa namanya? Raya, silakan Raya dibaca. Realisme merupakan sebuah aliran yang menunjukkan kontradiksi antara mimpi dan realita, kemudian menjadikannya nyata ke dalam sebuah gambar yang menampilkan objek-objek nyata dalam kondisi yang tidak akan mungkin terjadi di dunia nyata. Hal tersebut terjadi di dalam mimpi atau alam bawah sadar kita. Ya, jadi anak-anak, kamu lihat juga di LKPD-nya itu ada gambar apa anak-anak? Yang pertama tangan, ada gambar. Yang kedua gambar jam. Oh iya sih. Ada gambar jam, terus ada gambar. Ya, itu orang khayal banget ya itu ya. Fantastis karena itu ya. Tokoh-tokohnya itu kalau ada itu serem ya, masa ada tangan kayak gitu ya, serem ya. Itu aliran surrealis. Dari aliran surrealis
dan beberapa contoh di situ LKPD. Mungkin bisa dipahami atau mungkin ada pertanyaan? Belum. Ya, kita lanjutkan kalau memang belum ada pertanyaan. Ya, silakan. Bentar. Ya, silakan. Ada pertanyaan, Pak? Apa yang dimaksud kontradiksi? Kontradiksi. Kontradiksi itu adalah, siapa yang tahu anak? Ada yang menjawab kontradiksi. Kontradiksi. Kontra itu bertentangan. Kontradiksi ya adalah sebuah pertentangan ya, anak ya. Jadi antara alam mimpi dan alam kenyataan. Ini masa ada makhluk seperti itu? Nggak mungkin lah. Nggak mungkin. Karena ini kontradiksi ya, dia itu menimbulkan sebuah pertentangan ya. Ya memang iya, karena memang aliran surrealisme ini dia menampilkan aliran-aliran yang banyak mengeksplor bentuk-bentuk fantastis. Apa fantastis? Imajinatif? Khayal. Ya, khayal. Jelas sampai di sini? Jelas. Bagus. Ya. Silakan bertanya, Nak, kalau tidak. Istilah-istilah yang kalian itu susah ya, bisa ditanya. Kita lanjutkan sekarang. Yang keenam, aliran impresionisme. Coba dari kelompok ini belum ada yang tadi membaca ya. Silakan salah satu bisa membaca. Ya, salah satu. Impresionisme atau impresionisme adalah aliran sinematis yang menampilkan objek dengan cara penekanan pada warna untuk memberikan kesan penjahayan yang kuat. Dikutip dari buku pengantar studi seni rupa 2021 oleh Edwin Buyung Syarif, ciri yang paling mencolok dan impresionisme dalam seni lukis adalah upaya untuk melakukan realitas visual secara akurat dan objektif dalam hal efek sementara cahaya dan warna. Ya, mana? Jadi di sini itu banyak efek-efek ya. Makanya di sini kamu lihat di LKPD itu kesan-kesan saja namanya kayak coretan-coretan tapi dia tetap bentuk kok. Tetap bentuk objek apa seperti itu ya, nuansa apa seperti itu. Sampai di sini untuk impresionisme ada pertanyaan? Belum. Baik, kalau gitu kita lanjutkan selanjutnya adalah kubisme. Kubis, siapa yang tahu kubis? Kubis ya, kubis. Nah, di sini kubisme anak. Dari kata-kata kubistis ya, kubistis tahu kubistis benda-benda ya berbentuk dasar kotak apa ya nak ya, kotak-kotak dia belum empat gitu ya. Oke. Nah coba Fatihah bisa membaca dengan suara yang keras ya, Fatihah ya, jelas ya. Silakan Fatihah dibaca. Yuk. Ada aliran seni rupa yang mengakibatkan kehidupan memberi kotak atau simbol dalam suatu gambaran kata sehingga membuat yang representatif dan artinya sulit pada untuk bisa tidak alami penggunaan kalangan aliran kubisme juga didefinisikan sebagai motif menjadi Ya, jadi aliran kubisme ini dia bentuk-bentuknya itu digambar dengan lebih ke mirip pendekatan bentuk-bentuk benda geometris ya anak ya. Jadi sama halnya kalau yang di LKPD itu kalian lihat. Nah, dia wajah orang, oval apa itu ya. Dari
nama kelompok ya. Jadi saya bagi ya untuk nama kelompok ya. Dari sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6 dan kelompok 7 ya. Nah, dari kelompok-kelompok ini nanti nama anggotanya juga ditulis ya, nama lengkap. Nama lengkap. Ditambah nomor absennya juga. Ya. Nah, untuk selanjutnya silakan kalian tuliskan ciri-cirinya ya. Ciri-ciri realis ya, lukisan aliran lukisan realis. 1, ciri-cirinya apa? 2, apa? 3, apa? Lebih dari 3 lebih baik. Yang penting kamu ini dulu apa sana di diskusikan dulu. Jelas sampai di sini? Jelas.